Bab 556. Melvin ternganga tanpa suara. Derek tercengang. Dan Silas, iya, dia menatap kaget. Semua orang tidak bisa berkata-kata dengan mata melotot keluar dari rongganya saat membeku di tempat. Bahkan Timothy mendapati dirinya menjadi bodoh. Cerutu yang dia hisap jatuh ke tanah dari mulutnya yang menganga. Tim Cronan. Ini adalah tim Cronan, pemimpin Erudia. Saya wakil pemimpin Erudia, Woody Emil. Dan aku kepala Departemen Kepolisian, Wright Hector. Saya Stephen McKay, wali kota South City. Saya wakil pemimpin kota selatan, Corey Madison. Nama saya Tonkin, dan saya kapten unit patroli kota untuk kota selatan. Satu demi satu, kerumunan yang berkumpul melangkah maju untuk menyatakan identitas mereka dengan keras. Sial, ketika Timothy dan kelompoknya mendengar mereka mengumumkan berbagai gelar mereka hampir kehilangan akal. Derek dan kroni-kroninya bahkan lebih ketakutan, gemetar seperti daun tertiup angin saat keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Saat itu, kerumunan lain muncul di pintu masuk klub. Timothy dan kelompoknya mengenali mereka sebagai rombongan yang menemani Levi sebelumnya ketika mereka memasuki klub. Hei, kami tidak bisa membiarkan kalian semua bersenang-senang ketika ada keributan di sini. Kami di sini untuk bergabung. Coba tebak, saya Mike Pence, Panglima tertinggi dari 300.000 tentara yang ditempatkan di South Warzone. Suara orang tersedak ketakutan semakin keras. Saya wakil Panglima tertingginya, Rex Hanson. Saya ahli strategi militer zona perang selatan, Hector Christensen. Saya Mortimer Lambert, Kapten Resimen South Warzone. Dan aku Alvis Tele, Komandan Legiun Naga Brigade Besi. Apa yang? Keheningan turun di atas kerumunan orang. Tiba-tiba, beberapa benturan keras terdengar. Setelah Alfie dan para perwira militer lainnya mengumumkan identitas dan gelar mereka, Timothy dan teman-temannya hanya terduduk lemas di tanah karena terkejut. Kaki mereka gemetar saat tubuh mereka lemas, membuat mereka jatuh ke tanah dengan cara yang sangat tidak bermartabat. Yang memalukan, kebanyakan dari mereka bahkan mengompol. Noda gelap menyebar di bagian depan celana mereka dan terasa hangat di udara dingin. Bau busuk urin mulai menyerang hidung semua orang yang hadir. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka Timotius dan ahli waris kaya lainnya pernah berharap bahwa mereka berpapasan dengan para pemimpin puncak Erudia. Bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari 10 pemimpin itu. Semua pemimpin itu berkumpul di sini, tanpa satu orang pun yang hilang dari barisan mereka. Itu benar-benar tabu besar yang baru saja dilanggar oleh Timothy dan teman-temannya. Mereka berada dalam masalah serius sekarang. Suara tinggi dan tipis datang dari tenggorokan Derek. Dia kehilangan akal karena ketakutan, mulutnya berbusa dan kejang-kejang secara berkala. Itu terlalu menakutkan. Dihadapkan dengan oposisi yang begitu kuat, tidak ada orang waras yang akan memilih untuk menghadapi lawan mereka secara langsung. Tapi kami bertemu mereka dan melakukan hal itu. Bagaimana kita bisa begitu bodoh? Ahli waris kaya di sini tidak hanya berdiri di tanah mereka dengan bodoh, tetapi mereka dengan arogan juga menantang orang-orang besar itu. Setiap kata-kata sombong mereka hanya menjadi surat perintah kematian yang mereka tanda tangani dengan sukarela. Terlambat untuk melakukan apapun sekarang, kesadaran tiba-tiba menyadarkan mereka mengapa Orion dan manajer lebih suka mengambil risiko menyinggung perasaan mereka daripada menuruti tuntutan mereka. Ternyata mereka benar-benar tidak mampu melewati orang-orang yang memesan klub hari ini. Sederhananya, mereka dalam masalah besar sekarang. Saat itu, seseorang mulai menangis dengan cara yang sangat tidak bermartabat. Bahkan pada hari yang baik, pewaris kaya di sini bukanlah orang yang berkemauan keras. Sekarang, dihadapkan dengan situasi ini, kebanyakan dari mereka ketakutan karena akalnya. Melvin dan yang lainnya hanya menangis terseduh-seduh. Jika mereka membuat orang lain kesal, mereka mungkin masih bisa menyelamatkan situasi. Tapi sekarang setelah mereka melewati VIP tingkat tinggi ini, bahkan keluarga mereka bisa berada dalam bahaya. Jika para tetua di rumah mengetahui kejadian ini, mereka mungkin akan memukuli mereka sampai mati untuk memberi mereka pelajaran. Timothy juga cukup ketakutan. Dia sangat takut sehingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Jika dia terlibat dalam insiden seperti ini begitu dia tiba di South City, posisinya di keluarga Caesar di Southampton juga dalam bahaya. Saat itu, Timothy sudah bisa membayangkan bagaimana kakeknya, Richard, akan mencabik-cabiknya.
Tak seorang pun akan mengharapkan pewaris kaya South City untuk berbaring di tanah membasahi celana mereka. Jika orang-orang kota selatan ada di sekitar untuk menyaksikan pemandangan itu, mereka harus mengangkat rahang mereka dari tanah. Lagi pula, tidak setiap hari di mana orang bisa melihat pewaris kaya dari South City mendapat sinar matahari yang hidup dari mereka, bagaimanapun juga. Namun sayangnya bagi ahli waris yang kaya ini, mereka mengalami nasib sial karena bertemu dengan orang yang bahkan lebih berkuasa dari mereka. Apakah kamu tahu siapa orang-orang di dalam klub itu? Tim terus berteriak pada ahli waris yang ketakutan. Pria di dalam adalah. Alfie menyela Tim dengan lancar sebelum dia bisa mengungkapkan apapun. Seseorang yang benar-benar tidak bisa kamu sakiti. Iya, tak satu pun dari Anda harus menyinggung dia, dengan satu atau lain cara, kata Tim tenang setelah menyadari kesalahannya. Mendengar pernyataan samar Alfie, Timothy dan ahli waris kaya lainnya dengan cepat menyimpulkan bahwa pria di dalam klub itu setingkat dengan Tim dan yang lainnya. Singkatnya, itu adalah pria lain yang bisa membuat hidup mereka seperti neraka jika mereka menyinggung perasaannya. Bab 557. Tak satu pun dari mereka mengira pria misterius di dalam klub itu adalah dewa perang sendiri. Ini adalah pria yang mengintimidasi seluruh dunia untuk mengikuti garis dengan kehadirannya saja. Kalau saja mereka tahu pria yang baru saja mereka hina adalah dewa perang. Beberapa orang benar-benar akan takut setengah mati hanya dengan mengetahui hal itu. Resolusi damai, Mark Ronan, Alfie mengingatkan. Terlepas dari segalanya, Levi ingin tetap menyamar. Dengan itu, Tim mengakui pernyataan itu dengan anggukan. Dia berbalik menghadap Timotius dan yang lainnya lagi dengan tatapan peringatan. Kalian semua bisa pergi sekarang, tapi yakinlah jika aku melihat salah satu dari kalian bertingkah di luar batas lagi, aku akan menanganinya secara pribadi. Namun, Panglima Wilayah Perang mendengus tidak setuju. Tidak, kurasa tidak. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Minta orang tua mereka untuk datang dan menjemput mereka. Stephen setuju, itu ide yang bagus. Adalah normal bagi orang tua untuk meminta maaf atas nama kesalahan anak-anak mereka. Apa, sekali lagi, Derek dan gengnya ketakutan. Jika keluarga kita tahu masalah yang baru saja kita alami, kita akan menjadi daging mati. Saat itu, Sekretaris Stephen segera mulai menghubungi orang tua mereka. Tidak ada yang pergi tanpa izinku. Tim memperingatkan sebelum kembali ke klub. Tergeletak di tanah, Timothy dan ahli waris kaya lainnya hanya bisa menatap kosong, menunggu air mata yang menolak untuk datang. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi lebih buruk. Itu lebih dari mengerikan. Segera, beberapa mobil mewah tiba di tempat kejadian. Masing-masing mobil tersebut berasal dari keluarga Jacob, keluarga Jackman, keluarga Ferguson, dan keluarga Davis. Kepala semua keluarga kaya telah tiba, dan mereka semua marah pada masalah yang tanpa disadari oleh anak-anak mereka yang nakal telah membawa mereka. Sekretaris Stephen sudah menjelaskan proses seluruh insiden itu kepada mereka, tanpa menyisakan detail. Selain sangat marah pada keturunan mereka, para kepala keluarga juga ketakutan. Dari semua orang yang tersinggung, bajingan ini menyinggung orang-orang ini. Mereka bisa menghancurkan keluarga kita hanya dengan satu kata. Begitu mereka turun dari mobil mereka, kepala keluarga langsung menuju Derek dan gengnya. Pak Davis mengirim Derek terbang beberapa meter ke belakang dengan satu tendangan. Yaps menembus udara saat pewaris kaya lainnya segera diberi pelajaran oleh orang tua masing-masing. Segera, mereka menjerit kesakitan saat orang tua mereka memukuli mereka tanpa ampun. Jeritan sedih hampir terdengar seperti babi yang dikirim ke pembantaian. Semua kepala keluarga yang hadir bertujuan untuk membunuh. Begitu mereka mendapatkan salah satu putra mereka, tidak ada hal lain yang penting kecuali pemukulan yang kejam. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Ketika Timothy melihat darah berceceran di tanah saat pewaris kaya South City ditendang secara menyeluruh oleh orang tua mereka, dia merasa takut meremas hatinya. Jika kakeknya, Richard, mengetahui tentang kejadian ini, Timothy akan menghabiskan setidaknya 1 bulan di tempat tidur setelah menjadi sasaran kemarahan yang mudah berubah itu. Ayo pergi dari sini, kata Timothy cepat, diam-diam menyelinap pergi bersama para pengikutnya. Pada akhirnya, pewaris kaya South City meninggalkan tempat kejadian ditarik dengan ambulans. Insiden memalukan itu membuat gelombang di kalangan sosial South City. Semua orang dan ibu mereka dengan liar menebak-nebak apa yang bisa menyebabkan semua ahli waris kaya dikirim ke rumah sakit setelah ditendang. Ketika Timothy menyelinap kembali ke Tropical Villa,
Richard menunggunya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Kembali begitu cepat. Yang lain terlalu menonjol, kakek, jadi kupikir lebih baik aku pulang dulu. Aku masih harus bertemu Abigail untuk upacara pertunangan besok. Jadi, alangkah buruknya jika ada orang yang menyerangku sekarang. Timothy menggosok hidungnya dengan gelisah. Mendengar itu, kerutan Richard berubah menjadi senyum puas. Itu anakku, masa depan keluarga Caesar. Bermain-main tidak apa-apa, asalkan kamu bisa memahami waktunya. Aku akan pergi istirahat sekarang, kakek. Aku berjanji akan berada dalam kondisi terbaikku untuk besok. Timothy buru-buru mencari alasan. Dia masih ketakutan, merasakan setiap serat tubuhnya dirangkai dengan erat. Tidak mungkin dia bisa mengakui kepada kakeknya bahwa dia dalam masalah besar. Oleh karena itu, Timothy sudah memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah terus menyembunyikan kebenaran dari kakeknya selama dia bisa. Alternatifnya terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Panik, dia segera melarikan diri. Begitu Timothy pergi, kepala pelayan angkat bicara, "Tuan Caesar, tidakkah menurut Anda ada yang salah dengan Timothy? Dia biasanya tidak pernah terlihat sepucat itu kecuali ada masalah." Richard menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak, tidak mungkin. Siapa yang bisa membuat keluarga kita bermasalah di South City? Ah, itu benar. Lagi pula, siapa yang berani menyinggung keluarga Caesar yang perkasa?" Kepala pelayan itu tertawa. Bab 558. Richard mengelus jenggotnya sambil berpikir sebelum tersenyum. "Kau tahu, melihat Timothy tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana memang membuatku merasa agak bangga. Ngomong-ngomong, beritahu keluarga Black untuk mempersiapkan kunjungan kita dengan baik. Aku akan secara pribadi membawa Timothy untuk melamar Abigail besok. Akan berhasil, Tuan Caesar." Kembali ke kamarnya, Timothy yang cemas mondar-mandir tak terkendali. Sekarang petinggi Erudia sudah mengenaliku, tidak mungkin keluarga Caesar masih bisa berkembang ke Erudia. Jika kita masih mencoba, aku hanya tahu kita akan mati dengan menyakitkan. Keringat dingin kembali bercucuran di kening Timothy. Dia mengelus dagunya, tanpa sadar meniru pose kakeknya saat dia memeras otaknya. "Saya perlu menemukan cara untuk membuat kakek menyerah berjuang untuk mengendalikan Erudia." Kembali ke dalam The Abyss, Levi sedang berbicara dengan tim dan yang lainnya. Setelah bertukar basa-basi biasa, Levi langsung ke intinya. "Saya secara tidak langsung telah menyebabkan sebagian besar masalah yang ditimbulkan oleh Triple Group dan Scott Yates, jadi saya berencana untuk membersihkan kekacauan ini untuk selamanya. Ah, itu akan lebih dari cukup jika Anda membantu kami merapikan ujung yang longgar, Tuan Garrison. Bagaimana kami bisa meminta lebih dari itu?" Tim dan yang lainnya benar-benar ketakutan. "Jangan terlalu baik. Aku yang menyebabkan masalah sejak awal, jadi wajar saja jika aku menyelesaikannya." Levi berkata dengan tegas. Dia melanjutkan berbicara, "Selain itu, saya merencanakan pengembangan skala besar di Erudia dengan Morris Group sebagai titik awal. Anda telah melihat pencapaian kami di Northampton. Saya yakin perusahaan saya dapat melakukan hal yang sama untuk orang-orang dari kota selatan juga. Saya mengerti sekarang, Tuan Garrison. Tolong, jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, kami akan segera menyediakannya untuk Anda," kata tim emosional. Ketika dia dan para pemimpin lainnya mendengar tentang rencana Levi untuk mengembangkan Erudia, mereka semua sangat bersemangat. Pada saat yang sama, rasa hormat mereka terhadapnya juga meningkat pesat. Levi adalah pahlawan yang bersumpah untuk bertarung di medan perang, membunuh musuh mereka dan melindungi Erudia. Namun, pria yang lelah perang ini masih bisa memikirkan orang-orang Erudia, melakukan yang terbaik untuk mengembangkan dan memodernisasi negaranya. God of War ini benar-benar satu dari sejuta. Malam itu, Levi dengan ramah menolak perlakuan khusus apapun dan pergi ke zona perang selatan ke kamar dengan para prajurit di sana. Pagi-pagi keesokan harinya, dia menerima telepon dari Abigail. "Levi, aku mendapatkan jodoh hari ini. Bisakah kamu datang nanti? Aku tidak merasa aman jika kamu tidak ada di sini," Abigail memohon dengan tulus. "Tenang, Abigail. Dengan aku di sekitar, tidak ada yang akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan," kata Levi tenang. "Kau benar-benar kakak ipar terbaik yang pernah ku minta. Aku yakin kau juga enggan melihatku menikah, ya?" Abigail menggoda, terdengar jauh lebih bahagia sekarang. "Tentu saja, kamu adalah adik perempuan Zoe. Tidak mungkin aku akan membiarkan siapapun menggertakmu," kata Levi serius. "Oh, jadi itu semua karena Zoe.
Abigail terdengar sedikit kecewa, tetapi sebagian besar dia masih ceria. Tidak apa-apa, Levi. Aku senang selama kamu mau menjagaku. Pada pukul 11, keluarga Caesar selesai dengan semua persiapan mereka di Tropical Villa. 2 sedan mewah berjejer di depan gerbang. Mobil keamanan yang mengikuti di belakang sedan itu dipenuhi dengan banyak peti harta berharga seperti emas, perak, dan bahkan mutiara legendaris yang dibanggakan. Sebagai keluarga Caesar, kami tidak bisa menahan diri ketika kami pergi untuk meminta tangan seseorang, kata Richard sambil mengelus jenggotnya. Dia berbalik menghadap Timotius, ekspresi terkejut tiba-tiba melintas di wajahnya. Timothy, apa yang terjadi padamu? Tidurmu tidak nyenyak semalam, lingkaran hitam di bawah matamu lebih gelap daripada jurang maut. Kamu terlihat seperti mobil yang menabrakmu, nak. Timotius tersenyum canggung. Iya, aku tidak bisa terbiasa dengan tempat tidur, jadi aku tidak bisa tidur nyenyak. Itu bohong. Kenyataannya, Timothy terlalu takut pada kakeknya untuk beristirahat, apalagi tidur. Selama sebulan penuh, dia terjaga sepanjang malam dalam ketakutan. Oh, itu saja. Jangan khawatir, nak, setelah keluarga Caesar memiliki basis yang dapat diandalkan di South City, kamu akan punya banyak waktu untuk membiasakan diri dengan kamarmu di sini. Richard membelai janggutnya dan tersenyum, cetak biru besar rencana ekspansi keluarga Caesar melintas di benaknya. Dalam pandangannya, keluarga Caesar hanya beberapa hari lagi untuk menaklukkan kota selatan sepenuhnya. Di sisi lain, Timothy berusaha untuk tidak membiarkan rasa takutnya meluap ke dalam ekspresinya. Dia ingin aku tinggal di South City untuk jangka panjang. Sejak kejadian itu, Timothy ketakutan bahkan pergi keluar rumah. Kakek, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Timothy menggosok kepalanya dengan sedih. Ada apa, anakku? Richard bertanya. Ayo kita keluar dari kota selatan, kakek. Lupakan lamaran itu. Tidak ada artinya. Timothy berseru, tidak dapat menahan kata-katanya lagi. Mereka jatuh dengan terburu-buru. Mendengarkan seruan putus asa Timothy, mata Richard menyipit. Bab 559. Ada apa? Jelaskan padaku sekarang juga. Richard menuntut dengan marah. Kakek, saya pikir South City adalah lautan merah, dan perkembangan di sana tidak layak untuk sumber daya keluarga Caesar. Selain itu, tidak ada yang mengesankan tentang latar belakang Abigail, jadi saya tidak berpikir dia cocok untuk saya. Timotius menjelaskan. Apa yang kau tahu? Richard berteriak. Setelah kejatuhan Scott Yates dan Triple Group, wilayah di sana sekarang terbuka lebar. Keluarga Caesar hanya bisa mengambil sekitar setengah dari sumber daya, namun Anda mengatakan kepada saya bahwa itu tidak sepadan dengan waktu dan usaha Anda. Untuk menjaga pijakan kita di kota selatan, kita perlu membudidayakan boneka. Siapa yang lebih baik dari si hitam? Itu pasti Abigail. Kakek, apakah kamu sadar bahwa kota selatan pada dasarnya dalam kekacauan saat ini? Kami hanya akan membakar lebih dari setengah sumber daya yang kami investasikan ke dalamnya jika kami menginjakan kaki di kota selatan sekarang. Timothy takut dengan gagasan itu, karena dia tidak ingin tinggal sedetik lebih lama di South City. Omong kosong. Kenapa kamu tidak percaya diri? Apa yang kita takutkan di kota selatan? Siapa yang bisa mengancam kita? Richard marah pada saat ini. Kakek, aku, cukup. Raungan Richard membuat Timothy bergidik. Setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah keluarga Black. Robert, Meredith, dan semua orang kulit hitam keluar di pintu masuk untuk menyambut mereka. Salam, Ketua. Sudah lama sekali. Meredith dan suaminya sangat senang melihat Caesars. Bailey dan Pamela juga tersenyum saat melihat Timothy. Mereka sangat puas dengan calon menantu mereka. Abigail, bagaimanapun, mendengus saat melihat Timothy, dia sangat kurang dibandingkan dengan Levi. Lihat lingkaran mata hitam itu. Aku yakin dia pasti melakukan bisnis ilegal di malam hari. Awalnya, Timothy acuh tak acuh terhadap lamaran pernikahan ini hari ini. Namun, matanya berkilau saat melihat Abigail. Dia sangat cantik. Ada banyak gadis cantik di Southampton, tapi wow, saya tidak berpikir ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Selain itu, saya mendengar bahwa dia masih kuliah. Saat melihatnya, Timothy berubah pikiran saat itu juga. Aku akan menang atas Abigail dulu. Apakah saya tinggal di South City atau tidak? Itu masalah untuk hari lain. Keluarga Black cukup puas dengan pengaturan pernikahan kali ini. Apalagi setelah melihat calon menantu mereka secara langsung. Abigail, kau sangat beruntung.
Dia terlihat seperti pria yang baik. The Blacks tidak bisa tidak memuji Timotius. Setelah itu, Richard dan Meredith berbasa-basi di pintu masuk kediaman keluarga Black. Meskipun kita sangat dekat, kita masih harus mematuhi formalitas yang diperlukan. Ini hadiah pernikahanku. Richard memerintahkan pengawalnya untuk menyerahkan hadiah pernikahannya kepada keluarga kulit hitam. Pengawal keluarga Caesar membawa kotak-kotak hadiah pernikahan ke manor keluarga Black. Abigail ingin menyela tetapi dihentikan oleh Pamela. Meredith dan Robert sama-sama menyeringai lebar. Keluarga Caesar hanya menganggap serius formalitas karena mereka sangat menghormati kami, Blacks, dan Abigail. Selamat datang. Richard dan orang-orangnya disambut dengan hangat di kediaman keluarga Black, di mana kedua keluarga terlibat dalam pertukaran yang riang. Tiba-tiba, Richard memberi isyarat agar semua orang diam. Sekarang, saya ingin mendengarkan bagaimana pendapat kedua tunangan itu. Timothy, bagaimana kesan Anda terhadap Abigail? Richard melirik ke arah Timothy. Timothy menyeringai, kakek, sangat bagus. Aku bersedia menikahi Abigail. Wow, orang-orang hitam sangat senang mendengarnya. Itu keren. Abigail akan menikah dengan keluarga Caesar. Keluarga hitam naik ke tiang totem status sosial. Richard melirik Abigail selanjutnya, bagaimana menurutmu, Abigail? Semua mata tertuju pada Abigail, mengantisipasi jawabannya. Yah, menyebalkan untukmu, karena aku tidak. Dia membuat dirinya keras dan jelas. Gumaman dan bisikan memenuhi udara, heran dengan penolakannya yang terang-terangan. Bab 560. Mereka semua melemparkan tatapan tidak percaya pada Abigail. Mereka mengira lamaran pernikahan akan diperdebatkan karena hampir mustahil bagi Abigail untuk menolak pria sesempurna Timotius. Terlepas dari itu semua, hal-hal tidak berubah menjadi harapan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Abigail akan menamparkan Caesars dengan penolakan langsung. Hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa klan kuasi kerajaan di Southampton, keluarga Caesar, ditolak secara brutal. Itu bahkan memalukan ketika kepala rumah tangga, Richard, adalah orang yang memimpin lamaran pernikahan atas nama Timothy. Berita ini akan membawa aib besar bagi keluarga Caesar. Dinamika hubungan antara Blacks dan Caesars berubah drastis saat Abigail menolak lamaran pernikahan. Dia tidak hanya mengatakan tidak pada pernikahannya dengan Timothy. Sebaliknya, dia pada dasarnya mempertaruhkan hubungan antara Blacks dan Caesars. Keluarga kulit hitam akan membayar harga yang mahal untuk keberaniannya. Richard dan Timothy membelalakkan mata tidak percaya pada Abigail karena penolakannya di luar dugaan mereka. Apa yang baru saja Anda katakan? Richard menuntut. Aku bilang, aku tidak mau menikah dengannya. Abigail mengulangi dengan nada tegas. Apa, beraninya kau, Abigail? Apa yang kau katakan? Meredith dan Robert terkejut dengan pemberontakan putri mereka dan berteriak padanya. Mereka buru-buru menambahkan, Abigail, apa yang kamu lakukan? Kamu harus menyetujuinya. Leonard dan Jonathan menimpali, tepat sekali. Abigail, bagaimana mungkin Anda menolak tawaran ini? Kami tidak mampu membelinya. Abigail, kamu harus setuju. Jangan gegabah. Semua orang kulit hitam menekannya untuk menyetujui pernikahan itu. Karena mereka tahu mereka akan mati jika mereka memang membuat malu Caesars. Oleh karena itu, Abigail harus menyetujuinya, bagaimanapun caranya. Air mata mengalir di pipinya saat dia melihat yang lain. Bukankah aku bisa memilih siapa yang akan kunikahi? Ini sudah abad ke-21, jadi mengapa kalian masih mempraktekkan budaya pernikahan perjodohan kuno? Apakah kalian semua fosil, untuk menangis dengan keras? Wajah Richard tenggelam mendengar ucapannya. Apakah dia menyebutku fosil? Jelas bagi semua orang bahwa Richard tidak senang. Kami benar-benar selesai kali ini. Sementara itu, Meredith juga marah dengan ucapan Abigail. Dia menegur cucunya secara terbuka, Abigail, saya bisa mengakomodasi keinginan Anda yang biasa, tetapi saya tidak akan mentolerirnya hari ini. Anda tahu apa? Anda benar, Anda tidak memiliki suara dalam pernikahan Anda sendiri. Robert menghela nafas dan menimpali, Abigail, kamu harus menyetujui ini hari ini. Kamu harus menempatkan dirimu pada posisi kami. Bailey dan Pamela buru-buru menambahkan, Tuan Caesar, kami menyetujui lamaran pernikahannya atas nama putri kami. Kami yakin dia akan menyetujuinya pada akhirnya. Namun, Richard melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Tidak, aku ingin mendengarnya mengatakannya. Timothy juga marah, itu benar, kita harus mendengarnya darinya.
Tidak ada wanita yang pernah menolakku. Setelah keduanya mengatakan itu, semua mata kembali tertuju pada Abigail. Tunggu apa lagi? Katakan ya. Mereka semua menghasutnya. Sepanjang hidupnya, Abigail tidak pernah begitu terburu-buru dalam mengambil keputusan sebelumnya. Saat itu, sebuah bayangan melintas di benak Russell. Tunggu dulu, nenek dan kakek. Mengapa kita harus memaksa Abigail ketika dia enggan menikah? Kami juga keluarga yang cukup mapan. Tidak perlu membungkuk begitu rendah untuk mengemis pada orang lain. Russell angkat bicara tiba-tiba. Dia tahu tentang Levi. Oleh karena itu, wajar baginya untuk mendukung Abigail dan menjadi satu-satunya di keluarga Black yang mendukung keputusan Abigail. Selain itu, dia tahu bahwa semua orang akan datang ke keluarga Black jika mereka memiliki Levi. Tidak akan ada kesempatan bagi keluarga Caesar untuk mengeluarkan suara. Sepertinya orang kulit hitam tidak terlalu memikirkan keluargaku. Cek-cek, Richard mengejek setelah itu. Merasa tidak senang, Timothy menimpali juga, sepertinya orang kulit hitam tidak puas denganmu, kakek. Kepala, bukan itu yang kami maksud. Tidak ada yang berani tidak menghormati Anda dan keluarga Caesar. Meredith dan Robert buru-buru menjelaskan. Bersambung.